Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Dr. Ucuk Darussalam STMT. Selamat malam teman-teman Prodi SI 403. Pada hari ini saya ingin memaparkan paper berjudul Evaluasi Keamanan Sistem Informasi dalam Lingkungan Bisnis Digital sesuai dengan tugas UAS pada mata kuliah ini. Latar belakang paper ini adalah untuk mengevaluasi keamanan sistem informasi dalam konteks bisnis digital. Ini menyoroti sistem semakin pentingnya evaluasi ini karena peran dominan teknologi informasi dalam operasi bisnis. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang dan untuk mengembangkan strategi mitigasi yang efektif untuk melindungi aset informasi perusahaan. Hal ini sangat penting dalam menghadapi kompleksitas lingkungan bisnis digital yang semakin meningkat dan meningkatnya risiko serangan cyber. Permasalahan secara umum dan khusus terkait paper ini, isu umum yang dibahas dalam judul ini adalah evaluasi keamanan sistem informasi dalam konteks bisnis digital. Secara khusus, studi ini berfokus pada identifikasi kerentanan dan risiko yang mungkin timbul dalam lingkungan bisnis digital dan mengembangkan strategi mitigasi yang efektif untuk melindungi aset informasi. Permasalahan tersebut antara lain adanya kerentanan kritis yang mengancam keamanan sistem informasi, data dan bisnis, perlunya pendekatan holistik untuk mengelola keamanan sistem informasi dan tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan bisnis digital yang semakin kompleks. Selain itu, makalah ini membahas kurangnya pedoman dan program khusus untuk memenuhi tujuan keamanan informasi, serta kesulitan dalam mengintegrasi persyaratan keamanan informasi karena penggunaan tenaga kerja yang sudah ketinggalan zaman. Tujuan utama paper ini adalah untuk mengevaluasi keamanan sistem informasi di lingkungan bisnis digital. Hasil atau pencapaian yang dimaksud adalah mengidentifikasi kerentanan dan risiko yang mungkin timbul dan mengembangkan strategi mitigasi yang efektif untuk melindungi aset informasi. Metode yang diusulkan melibatkan analisis risiko, audit keamanan, dan pengujian penetrasi untuk mengumpulkan data, mengidentifikasi kritis dan menilai aktivitas langkah-langkah keamanan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan wawasan berharga bagi praktisi keamanan informasi dan pemangku kepentingan bisnis untuk melindungi aset dan operasi mereka dari serangan cyber yang semakin kompleks. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menawarkan bantuan yang berguna bagi perusahaan untuk meningkatkan postur keamanan informasi mereka dan memastikan kelangsungan operasi bisnis mereka. Jelaskan state of the art atau landasan metode existing yang terkait dalam menyelesaikan masalah pada paper ini. Paper ini membahas materi canggih yang terkait dengan mengatasi masalah evaluasi keamanan sistem informasi di lingkungan bisnis digital. Beberapa metode yang ada termasuk analisis risiko, audit keamanan, dan pengujian penetrasi. Metode ini umumnya digunakan di bidang keamanan informasi untuk menilai kerentanan, mengidentifikasi risiko kritis, dan evaluasi efektif langkah-langkah keamanan. Selain itu, makalah ini mengacu pada penggunaan algoritma pohon keputusan, khususnya algoritma pohon keputusan C45 untuk meningkatkan keamanan jaring komputer dan melindungi investor informasi dari ancaman dunia maya yang kompleks. Selain itu, paper ini menyoroti pentingnya menerapkan langkah-langkah keamanan tambahan, memberikan pelatihan karyawan tentang praktik keamanan TI yang baik, dan terus memantau lingkungan bisnis digital sebagai bagian dari pendekatan canggih untuk mengelola keamanan sistem informasi. Jelaskan keunggulan metode yang diusulkan dalam paper ini untuk problem solving. Metode diusulkan dalam paper ini menawarkan beberapa keuntungan untuk pemecahan masalah yang efektif dan konteks evaluasi keamanan sistem informasi di lingkungan bisnis digital. Pertama, penggunaan analisis risiko, audit keamanan, dan pengujian penetrasi memberikan pendekatan komprehensif untuk mengumpulkan data, mengidentifikasi kerentanan, dan menilai postur keamanan sistem informasi. Hal ini memungkinkan
pemahaman menyeluruh tentang potensi risiko dan kerentanan. Kedua, penerapan algoritma pohon keputusan C45 untuk mendeteksi serangan jaringan, meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menanggapi ancaman keamanan secara efektif. Metode ini memanfaatkan algoritma canggih untuk meningkatkan keamanan jaringan komputer dan melindungi infrastruktur, informasi, dan ancaman siber yang kompleks. Selain itu, peringkat holistik yang diinformasikan dalam paper ini yang mencakup penerapan langkah-langkah keamanan tambahan, pelatihan karyawan tentang praktik keamanan yang baik, dan pemantauan berkelanjutan terhadap lingkungan bisnis digital, memastikan strategi menyeluruh untuk mengolah keamanan sistem informasi. Secara keseluruhan, metode yang diusulkan menawarkan pendekatan strategi dan proaktif untuk mitigasi kerentanan, menilai risiko, dan mengembangkan strategi mitigasi yang efektif sehingga meningkatkan postur keamanan serta sistem informasi secara keseluruhan di lingkungan bisnis digital. Jelaskan cara kerja atau implementasi metode usulan dalam bentuk algoritma atau diagram sistem untuk menjelaskan masalah pada jurnal ini. Paper ini mengusulkan penerapan algoritma pohon keputusan C45 untuk mengatasi masalah evaluasi keamanan sistem informasi di lingkungan bisnis digital. Algoritma C45 adalah algoritma pohon keputusan populer yang digunakan untuk klasifikasi dan telah pada deteksi serangan jaringan. Implementasi algoritma C4 melibatkan langkah berikut. 1. Pengumpulan file data. Kemudian kedua, pemrosesan data dan melakukan pembersihan data. Melatih model algoritma, kemudian pengujian evaluasi model terlatih yang kemudian diuji menggunakan skenario dengan yang realistis untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam mendeteksi dampak replikasi aktivitas jaringan. Langkah ini membantu dalam menilai akurasi dan keandalan model. Implementasi algoritma C45 dapat diaplikasikan secara visual melalui program alur atau diagram yang menggambarkan langkah-langkah berurutan yang terlibat dalam pengumpulan data, pemrosesan, pelatihan model, dan pengujian. Jelaskan hasil dari implementasi materi usulan dalam bentuk keluaran sistem seperti grafik atau tabel atau hasil simulasi atau hasil penurunan yang disediakan lanjut ini. Paper menyajikan hasil implementasi metode yang diusulkan melalui berbagai output termasuk tabel dan diagram. Beberapa output yang pertama skor penilaian keamanan yang menyajikan skor dan status penilaian keamanan di berbagai bidang. Kemudian yang kedua, model pohon keputusan hasilnya dapat mencakup representasi visual dari model pohon keputusan dihasilkan oleh algoritma C45. Kemudian yang ketiga, metrik evaluasi paper dapat menyajikan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, keingatan, dan skala untuk meningkatkan efektivitas model pohon keputusan dalam mendeteksi jaringan. Yang keempat, rekomendasi untuk peningkatan keamanan jurnal. Paper dapat mencakup preferensi untuk meningkatkan keamanan serta implementasi berdasarkan temuan penilaian dan pengujian. Yang kelima, hasil simulasi. Jika berlaku, paper dapat menyertakan hasil simulasi yang menunjukkan efektivitas metode yang diusulkan dalam mengidentifikasi keamanan dan mitigasi nilai keamanan. Jelaskan hasil analisa data yang terpilih terkait dengan parameter yang digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam paper ini. Analisis data yang dipilih dalam paper ini dikaitkan dengan beberapa parameter yang digambarkan sebagai indikator keberhasilan dalam mengevaluasi keamanan sistem informasi di lingkungan bisnis digital. Beberapa parameter utama dan hubungannya dengan hasil adalah sebagai berikut. Yang pertama, skor penilaian keamanan yang menyajikan skor terperinci dan status penilaian keamanan di berbagai bidang seperti tata kelola, manajemen risiko, dan kebutuhan. Skor ini berfungsi sebagai indikator kematangan keamanan dan kesiapan sistem informasi secara keseluruhan. Kedua, identifikasi kerentanan hasil. Analisis meneliti identifikasi kerentanan dan risiko kritis yang dapat mengancam keamanan sistem informasi dan data bisnis. Ketiga, strategi mitigasi. Hasil analisis memberikan rekomendasi strategi mitigasi untuk mengatasi kerentanan yang teridentifikasi. Yang keempat, performa model pohon keputusan. Jika berlaku, hasil analisis mencakup metrik performa model pohon keputusan yang dihasilkan oleh algoritma C45. Kelima, rekomendasi untuk perbaikan hasil analisis dilanjutkan dengan rekomendasi khusus untuk meningkatkan keamanan sistem informasi. Secara keseluruhan, hasil analisis terkait dengan parameter ini memberikan pandangan komprehensif tentang status keamanan, kerentanan, strategi mitigasi, dan efektivitas model pohon keputusan, sehingga berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mengevaluasi keamanan sistem informasi di lingkungan bisnis digital.
Jelaskan kesimpulan terperoleh dari hasil penerapan dari metode usulan pada paper ini. Kesimpulannya yang ditarik dari penerapan metode ini adalah beragam dan memberikan wawasan berharga tentang evaluasi keamanan sistem informasi di lingkungan bisnis digital. Beberapa kesimpulannya meliputi: 1. Identifikasi kesenjangan keamanan. Penerapan metode yang diusulkan mengungkapkan kesenjangan dan kerentanan keamanan spesifik dalam sistem informasi. Yang kedua, efektivitas model pohon keputusan. Kesimpulan menekankan efektivitas model pohon keputusan yang didasarkan oleh algoritma cepat 5 dalam mengklasifikasi aktivitas jaringan dan identifikasi potensi ancaman keamanan. Yang ketiga, rekomendasi untuk peningkatan keamanan. Simpulan menangkap informasi yang dapat diintegrasi untuk meningkatkan keamanan sistem informasi berdasarkan temuan penilaian dan pengujian. Pendekatan holistik untuk manajemen keamanan. Kesimpulan menekankan pentingnya mengadopsi pendekatan holistik untuk mengawal keamanan sistem informasi yang mencakup langkah-langkah keamanan, tambahan pelatihan karyawan, dan pemantauan berkelanjutan terhadap lingkungan bisnis digital. Seruan untuk pemantauan dan adaptasi berkelanjutan. Kesimpulan menyoroti perlunya pemantauan berkelanjutan terhadap landscape ancaman yang berkembang dan adaptasi langkah-langkah keamanan untuk mengatasi ancaman cyber yang muncul secara efektif. Implikasi praktis untuk operasi bisnis. Kesimpulan menekankan implikasi praktis dan temuan-temuan bagi praktisi dan pemangku bisnis, memberikan wawasan berharga untuk melindungi aset dan operasi dari ancaman cyber yang semakin kompleks. Menurut Anda, apakah ide selanjutnya untuk mengembangkan materi usulan dari paper ini? Ide boleh dalam bentuk pengembangan atau penerapan hal lain atau integrasi dengan materi lain. Jelaskan ide Anda dalam menerapkan dan mengembangkan untuk menyelesaikan masalah. Salah satu ide potensial untuk mengembangkan lebih lanjut tadi yang diusulkan dari paper ini adalah mengintegrasikan dengan teknik deteksi anomali tingkat lanjut seperti algoritma pembelajaran mesin tanpa pengawasan. Dengan menggabungkan model pohon keputusan dengan model deteksi anomali, sistem dapat lebih mahir dalam mengidentifikasi ancaman keamanan dan sebelumnya tidak terlihat. Selain itu, integrasi kemampuan pemantauan real time dapat meningkatkan metode yang diusulkan. Ini dapat melibatkan pengembangan sistem respon otomatis yang dapat sering manis mengantisipasi langkah-langkah keamanan berdasarkan landscape ancaman yang berkembang. Dengan memanfaatkan data real time dan deteksi ancaman, sistem dapat secara proaktif merespon risiko keamanan yang muncul. Selain itu, penerapan metode yang diusulkan dapat terluas untuk menangani vertikal industri tertentu seperti keuangan, perawatan kesehatan, atau infrastruktur penting. Menyesuaikan metode dengan tantangan keamanan unik dari stakeholder ini dapat memberikan wawasan berharga dan solusi praktis untuk mengamankan sistem yang sensitif dan kritis. Cara lain untuk pengembangan dapat melibatkan pembuatan antarmuka atau dashboard yang ramah pengguna yang mengevaluasikan hasil penilaian keamanan dan memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti bagi praktisi keamanan. Ini akan memungkinkan pemangku kepentingan non-teknis untuk memahami postur keamanan sistem mereka dan membuat keputusan yang tepat mengenai investasi dan strategi keamanan. Singkatnya, metode yang diusulkan dengan teknik deteksi anomali tingkat lanjut, kemampuan pemantauan dan respon real time, adaptasi khusus industri, dan antarmuka yang ramah pengguna dapat lebih meningkatkan efektivitasnya dalam mengatasi tantangan keamanan yang kompleks di lingkungan bisnis digital. Demikianlah paparan dalam tugas UAS bisnis ini, dan saya ucapkan terima kasih.